Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Allah. Kita akan melihat, kita akan membaca sama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Dua Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saudara, ayat ini sudah sering saya sampaikan, namun kali ini saya coba melihat dari sisi yang lain sehingga kita bisa memahami kenapa seseorang itu susah mengalami pertumbuhan iman. Nah, nanti dari sini kita bisa melihat, ya. Mari bangkit berdiri. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Allah. 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bahasa saya tadi di awal adalah kita akan melihat kenapa orang Kristen atau anak-anak Tuhan sulit mengalami pertumbuhan rohani. Ya. Firman Allah berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika seseorang dia ada di dalam Kristus, firman Allah berkata, ada sesuatu yang baru Tuhan mau taruh. Untuk mengalami pertumbuhan, maka ketika yang baru itu datang, yang lama berlalu atau dibuang. Mengapa tidak mengalami pertumbuhan? Karena dicampur aduk. Yang lama masih ada, masih. Yang baru ada. Mana yang lebih suka dipakai? Ah, itu yang dipakai. Pengen yang baru, pakai yang baru. Pengen yang lama, pakai yang lama. Nggak akan bertumbuh. Tidak akan bertumbuh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam proses pertumbuhan atau perkembangan, ya. Ini jangan dulu dalam hal rohani, ya. Dalam proses pertumbuhan atau perkembangan, apakah itu bicara makhluk hidup, sosial, manusia, ataupun alam semesta, tumbuh-tumbuhan. Ya, saya ulangi, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, seseorang akan merasa tidak nyaman, sesuatu itu akan merasa tidak nyaman dan perlu berjuang untuk sesuatu yang baru. Saudara bisa pahami? Maksudnya begini. Dalam proses pertumbuhan, dalam sebuah proses perkembangan, ya, seseorang kalau dia mau bertumbuh atau kalau dia mau berkembang, dia harus berjuang untuk sesuatu yang baru. Tapi kalau dia tidak mau bertumbuh, nggak perlu berproses. Kalau dia tidak mau berkembang, nggak usah berproses, nggak usah berjuang. Udah gitu-gitu aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat begitu ya begitu, nggak usah berjuang. Tapi kalau orang mau bertumbuh, kalau orang mau berkembang, kalau orang mau istilah naik level, dia harus berjuang untuk sesuatu yang baru. Bisa dipahami? Amin. Nah, kalau saudara mau berkembang, ya, kalau saudara mau berkembang, kalau saudara mau mengembangkan sayap, kalau saudara mau bertumbuh,
Kalau saudara mau naik level, saudara harus berjuang untuk sesuatu yang baru. Kalau tidak, hidup kita akan begini-begini saja. Saudara tidak akan mengalami pertumbuhan. Saudara tidak akan mengalami, kemajuan. Ya, repotnya kan, udahlah, gitu aja lah om. Udahlah apa adanya. Ya udah, Tuhan juga bilang, ya udah berkatmu juga apa adanya. Hasilnya juga apa adanya. Seseorang ketika menerima pelajaran, nah ini baru masuk ke tentang iman ya. Seseorang ketika dia menerima pelajaran iman yang baru, maka orang tersebut akan membandingkan dengan nilai-nilai kehidupan yang dia pernah miliki sebelumnya. Di sini letak kenapa seseorang tidak bisa berkembang. Di sini kunci kenapa seseorang sulit berkembang. Karena apa? Karena basic yang ada dalam dirinya. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa dunia ini mengalami kemajuan. Ya. Kemajuan dalam segala hal, kemajuan dalam teknologi, kemajuan dalam semua. Nah, kalau seseorang ketika dia mendapat sesuatu yang baru mengenai pelajaran iman, lalu pandangan-pandangan hidup yang lama dalam dirinya masih dipertahankan, dia nggak akan mengalami kemajuan. Dia tidak akan mengalami pertumbuhan iman. Firman Allah berkata, sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ketika yang baru datang itulah, kalau direspon dengan baik, kalau ditangkap dengan baik, maka yang baru itu akan mampu membawa pertumbuhan iman saudara dan saya untuk lebih memahami tentang kehidupan. Masalah ngerti atau tidak mengerti, firman Allah sudah jawaban Bapak Ibu. Firman Allah berkata bahwa Taurat Tuhan itu murni. Ya, firman itu luar biasa. Hikmat Tuhan itu luar biasa. Taurat Tuhan itu luar biasa. Dia memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dia akan mengajari saudara tentang sesuatu yang baru. Firman Allah katakan, yang lama buang dulu. Nanti kita lihat. Yang lamanya singkirkan dulu. Kalau kita mau mempergunakan sesuatu yang baru, tentunya yang lamanya ya disingkirkan. Sebagai orang Kristen yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang mau bertumbuh, yang mau berkembang, maka kita perlu menempatkan diri kita pada situasi yang baru. Firman Allah berkata dalam ayat-ayat yang lain, kalau mengingat waktu, dia bilang begini, kalau mengingat waktu, lamanya kamu menjadi orang percaya, sesungguhnya kamu sudah bisa menjadi pengajar. Ada firman Tuhan bilang, makanannya bukan lagi susu, tapi makanannya adalah makanan yang keras. Karena susu itu hanya untuk bayi, untuk anak-anak.
Tapi repotnya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ketika dikasih makanan yang baru, makanan yang keras, dia mundur. Ya, Pak Pendeta mah kerjanya nembak terus. Pak Pendeta mah firman Tuhannya, aduh ke saya terus. Sementara saudaraku, perhatikan ini. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, karena saudara dan saya ada di dalam Kristus, maka kita wajar mendapat sesuatu yang baru. Nah, tujuan daripada nilai-nilai rohani, nilai-nilai iman yang baru itu untuk membuat saudara dan saya mengalami perkembangan. Untuk membuat kehidupan saudara dan saya mengalami peningkatan. Ya. Sekarang saudara semua sudah maju. Sudah, aduh. Ya, ini kesaksian saja sih. Kemarin itu saya kaget. Di tengah-tengah kota Bandung ada restoran yang menyediakan menunya tuh setengah anak babi. Luar biasa. Saya baru kaget. Di tengah-tengah kota Bandung, di Pascal Square itu, Pascal Square itu bisa di tengah meja, padahal bukan menghadapi loh, setengah badan anak babi itu di nampak apa di wajah di tempatnya lah. Saya pikir, waduh, ternyata saya udah ketinggalan jauh. Kalau di Sumatera harus menghadati dulu baru ada begini, mulai dari ekor sampai kepala ada di atas meja. Harus banget. Nah, kalau kita masih berpegang kepada hal-hal yang lama, aduh, kita ketinggalan zaman. Sama halnya dengan kehidupan rohani. Sama halnya dengan kehidupan rohani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita masih mau mempertahankan yang lama, aduh, saudara nggak akan dapat apa-apa selama saudara mengiring Tuhan. Dari lahir sampai mati, maaf, nggak akan dapat sesuatu yang baik kalau masih yang lama dipertahankan. Saya mau mengajak saudara bilang begini, saya nggak mau pertahankan yang lama. 2, 3. Saya mau pertahankan yang lama. Nah, sekarang tepuk yang di sampingmu, apakah istrimu, apakah temanmu. Jangan pakai yang lama-lama, buang yang lama. Ganti yang baru. Aduh, ganti yang baru. Punya beli. Yang baru nanti. Nggak apa-apa. Saudara, orang yang nggak, kan tadi motivasinya udah saya sampaikan. Kalau tidak mau berjuang untuk sesuatu yang baru, pakai yang lama. Bosen. Ya. Saya sekarang nggak mau pakai jas. Bosen yang lama. Belikan saya jas baru, saya bilang. Jujur, saya udah berapa hari? Udah 3 minggu kan? Saya nggak mau pakai jas. Ah, bosen jasnya itu aja. Ya. Nanti Tuhan jamah. Tiba-tiba Bapak Uli kasih saya jas. Ini Pak, jas. Kena deh. Iya, ibunya udah bilang amin. Saudara, dengar firman Allah baik-baik. Apa kita mau hidup seperti ini terus? Orang lain udah kemana? Aduh, saya sudah bilang. Padahal ini firman Tuhan, saya udah persiapkan 3 minggu yang lalu. Baru kemarin Tuhan celikkan mata saya. Oh iya, jujur Bapak Ibu, setahu saya anak babi dari kepala sampai ekor itu harus menghadati baru ada di atas meja. Di Pascal Square udah bisa. Oh, saya langsung sikat dong bagian lehernya. Apalagi cuma dipanggangnya setengah matang. Baby yang umur 6 bulan itu. Adalah di Facebook, saudara lihat itu ya. Saudaraku, perhatikan ini. Orang
Kristen yang baik, yang mau bertumbuh, maka dia perlu menempatkan diri pada situasi yang baru. Nanti firman Tuhannya tinggal menutup aja. Yang penting pola pikirnya dulu saya bongkar. Kalau saudara tidak mau sesuatu yang baru, ya udah, Tuhan bilang pakai teruslah yang lama itu. Sementara yang baru dia bilang sudah datang, sudah dikasih. Sejak saudara dan saya ada di dalam Kristus, yang baru itu sebetulnya Tuhan sudah kasih. Cuman karena yang lama itu terlalu kita terlalu kita pertahankan, ya udah deh, nggak akan melihat sesuatu yang baru. Orang Kristen yang baik, yang mau bertumbuh, maka perlu menempatkan kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Ini hal rohani ya. Pengalaman-pengalaman yang baru. Apa itu? Saya harus katakan, kalau saudara nggak mau mencoba, saya kan sudah libatkan, bapak-bapak ayo melayani. Melayani, apakah sebagai kolektan. Ini kalau sudah aktif nanti, saya akan terbitkan lagi yang penerima tamu suami istri. Tapi kalau saudara nggak mau menerima yang baru, pasti dia bilang begini, besok saya penerima tamu, nggak ke gereja ya sudah repot lah ya. Tapi kalau mau sesuatu yang baru, semangat, ayo cepat mandi, kita penerima tamu, pakai jas, pakai dasi ya, nggak apa-apa, ibunya mau pakai kebaya silahkan. Karena harus, dalam Tuhan Yesus sudah mau datang, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah mau datang. Apa yang Tuhan mau ingat dari saudara dan saya kalau tidak mencoba yang baru? Saya bilang ke Pak Putra, ini memang saya, maaf ini, nembak tapi nembak yang positif. Pak Putra, tolong jadwalin bapak-bapak yang melayani sekali sebulan. Oh iya Pak. Masih ada yang saya lihat nggak pakai dasi, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini saya sampaikan untuk kemajuan iman saudara dan kalau iman saudara dan saya maju, berkatnya untuk rumah tangga sendiri, berkatnya untuk keluarga sendiri, berkatnya untuk usaha sendiri. Ya. Itu tadi situasi yang baru, pengalaman yang baru. Nah, sekarang orang Kristen yang baik, yang mau bertumbuh, dia perlu menempatkan dirinya atau perlu mempergunakan prinsip-prinsip iman yang baru. Prinsip-prinsip iman yang baru. Saya kan pernah bilang begini, saudara tidak akan melihat pertolongan Allah yang luar biasa, misalnya. Tapi kalau di sini kan kita udah lihat kan, saudara sudah lihat loh. Saya kaget sebagai hamba Tuhan ketika jemaat yang mau terlibat loh. Tapi kalau nggak mau terlibat, ya udah iman saudara pasti begitu-begitu saja. Saya kasih contoh ini. Prinsip iman yang baru itu saya tidak akan terapkan di gereja kita sampai nanti ini Tuhan izinkan besar. Saya tidak akan terapkan. Satu keluarga, misalnya kita butuh dana 100 juta, satu keluarga 10 juta. Enggak. Saya membatasi berkat saudara kalau selama ini kita lihat, kita butuh kontrakan 20 juta. Apa saya batasi satu orang berapa? Enggak. Tercukupi? Tercukupi. Saya hanya, mana pembukuan bendahara? Saya melihat saudara, maaf, dari jemaat yang sebenarnya nggak mampu untuk ngasih segini, tapi dia mampu. Dan saya melihat dia rumah tangga usaha diberkati. Sementara yang mampu untuk memberi tapi dia tidak memberi, ya udah berkatmu segitu-segitu saja. Nggak akan melihat sesuatu yang baru. Serius Bapak Ibu. Saudara tahu
dari mana sumbernya 5 roti 2 ikan? Dari anak kecil. Sementara ketika Yesus bilang, Filipus, kau harus kasih makan orang ini. Sudah 3 hari mereka mengikut saya. Filipus bilang, Tuhan, ini seandainya ada duit 200 dinar saja. Saudara tahu 200 dinar itu upah 1 tahun orang bekerja. Sempitnya pola pikirnya. Padahal dia sudah ikut Tuhan. Padahal dia sudah melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Dia sudah melihat Yesus berjalan di atas air. Tapi dia bilang, Tuhan, seandainya ada uang 200 dinar, nggak akan cukup kasih makan orang sebanyak ini. Parohahon, unang asal madokoko. Itu kata Filipus. Tapi ada anak kecil, dia bilang gini. Om, dia datang ke Petrus. Om, ini aku punya 5 roti 2 ikan. Petrus bilang, Tuhan, di sini ada makanan 5 roti 2 ikan. Tuhan bilang, sini. Yesus bilang, sini. Lalu dia menengadah ke atas. Roti itu dia pecah-pecah. Terus dia pecah, terus sampai 5.000 laki-laki. Belum tercatat perempuan, belum tercatat anak-anak. Itulah orang kalau mau mempergunakan prinsip iman yang baru. Tapi kalau itu dulu lah kasih. Itu dulu lah. Ya itu dulu. Ya segitu dulu. Saya bukan mau bukan bicara masalah nilainya. Tapi saya mau mengangkat motivasi saudara supaya mau mempergunakan prinsip iman. Prinsip kebenaran firman Allah. Ya, nggak usah kita buka ayatnya sebab saya hanya mau membahas ini, yang lama, yang baru nanti ditutup dengan firman Allah. Prinsip-prinsip kebenaran firman Allah bilang apa? Ada banyak orang semakin menghemat, semakin berkekurangan. Sementara ada orang yang sebegitu mudahnya nah. Tapi malah berkeling. Itu kita kalau baca enak. Tapi pas mau dilakukan, nanti dulu. Baik maju, berapa sobat? Saudara, kalau saudara melakukan untuk Tuhan, gak usah pikirkan. Tuh, gak usah pikirkan. Saya kan udah bilang 2018 tiba-tiba saya belum ngomong ke Ibu Gembala. Janji iman untuk kontrak waktu itu berapa? 18 juta. Saya belum ngomong ke Ibu Gembala. Dari kami Gembala 7 juta. Baru turun dari mimbar, besoknya mertua bilang kalian harus pulang. Pulang sementara udah janji iman 7 juta. Ya udah pulang. Saudaraku, intinya saya mau katakan begini. Orang Kristen yang baik, kalau dia mau menerapkan prinsip-prinsip iman yang baru, banyak prinsip iman yang saudara tahu, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak prinsip iman yang saudara tahu, tapi nggak banyak yang saudara kerjakan. Ya. Oleh sebab itu, ya kita begini-begini. Betul saudara berusaha diberkati Tuhan. Tapi saudara ingat nggak? Ya. Saudara ingat tidak firman Allah yang pernah saya sampaikan? Bekerja melibatkan firman Allah, berkatnya luar biasa. Daripada hanya bekerja melibatkan tenaga, berkatnya ada. Pilih mana? Bekerja biasa-biasa libatkan firman Allah, berkatnya luar biasa. Daripada bekerja luar biasa, hasilnya biasa-biasa. Nah, oleh sebab itu, baik, satu lagi. Orang Kristen yang baik, yang mau bertumbuh, maka dia harus perlu menempatkan diri pada wawasan rohani yang baik. Wawasan pengetahuan, wawasan rohani yang baru.
Jadi kalau kita dapat saudara mendengarkan firman Allah, ya, orang Kristen yang baik dia berusaha belajar melakukan. Belajar, tidak menahan diri untuk tidak melakukan. Tapi belajar dan mau melakukan. Saudara, firman Allah kalau saudara dan saya lakukan, itu bukan untuk pendeta, bukan. Tapi untuk keluarga, untuk iman, dan untuk kehidupan rohani saudara. Kita lihat ayatnya sekarang. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Saudara perhatikan, saya akan baca Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Yehezkiel. Ya. Saudara perhatikan, saya akan baca, terlalu kecil. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh, perhatikan ini ya, tubuh, nanti kita bahas di tubuh ini. Dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saya mau katakan, selama saudara tidak mau mempergunakan yang baru, Allah juga tidak akan mau menjadi Allah saudara. Firman Tuhan berkata, saya sampaikan 2, 3, 4 minggu yang lalu, bicara mencari Allah. Kenapa orang tidak menemukan Allah ketika dicari? Karena dia tidak memahami karakter Allah. Nah, ini karakter Allah, saudara, perhatikan ini. Kalau taat, aku mau jadi Allah mereka. Kalau dia menurut, aku mau jadi Allah mereka. Kalau dia mau menjauhkan hati yang keras, aku mau mereka jadi umatku. Ya, kurang lebih begitu. Ini karakter Allah. Ada sesuatu yang bersinergi. Ya. Ada sesuatu yang saling berkaitan. Tidak bisa mau menang sendiri. Firman Tuhan bilang, aku berikan hati yang taat. Tergantung lagi dia mau taat atau enggak. Kalau dia mau taat, aku mau jadi Allahnya. Ini keras Bapak Ibu. Kalau dia dengar-dengaran, nah jangan orang tua aja dong yang ngomong ke anaknya. Kalau kamu nggak nurut, saya nggak mau jadi bapakmu ya. Kamu bukan anakku ya. Ada kan? Ada yang begitu. Saya dulu dah. Melodang taat peraturan, keluar sejabuan. Itu bapak saya bilang dulu. Jangan egois dong. Masa orang tua aja yang mau bilang begitu? Nah terus Tuhan juga bilang dong, kalau taat, aku Allahnya. Amin? Iya. Saya kan bilang, firman Tuhan sampaikan beberapa minggu yang lalu, kenapa tidak menemukan Allah? Karena nggak memahami karakter Allah. Ada banyak orang Kristen terlalu memanipulasi kebaikan Tuhan. Terlalu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Siapa bilang dia jahat? Emang dia baik. Tapi udah Bapak nikmati apa belum? Bagaimana caranya? Jadikan kita umat yang baik. Jadikan kita umat yang taat. Jadikan kita umat yang dengar-dengaran. Jadikan kita umat yang menjauhkan hati yang keras. Maka dia akan jadi Allah bagi kita. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Ketika seseorang mau bertumbuh, satu ayat terakhir. Sebetulnya banyak. Minggu besok saya sampaikan. Ini ayat terakhir. Ketika seseorang mau bertumbuh, imannya sering mengalami konflik. Betul. Ya. Kalau saudara, konflik pertama adalah rumah tangga. Kalau konflik hati saudara bisa menangkan, maka yang kedua yang harus saudara menangkan adalah konflik rumah tangga. Karena ketika suami mau bersemangat, ya pasti istrinya Tuhan, ya iblis pakai.
Udah, santai. Coba tes dia dulu. Tes dia dulu. Atau istrinya lagi semangat-semangat, suaminya dipakai iblis. Sudah, coba tes dia dulu. Sehingga terus ada konflik. Konflik. Tapi kalau mau terus maju di dalam Tuhan, Tuhan juga mampukan Bapak Ibu. Mari kita lihat dari dulu, ya, dari dulu satu ayat terakhir. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Kejadian pasal 4 ini dari sejak manusia pertama Tuhan ciptakan. Ketika dia mau bertumbuh di dalam Tuhan, ada konflik. Ya, konflik batin, konflik keluarga, dan akhirnya fatal. Firman Tuhan kepada Kain, ini konflik. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu apa? Muram. Ini konflik pada diri sendiri. Padahal dia mau bertumbuh kepada Tuhan, ya. Tapi dia nggak mau membuang yang lama. Sementara yang baru sudah Tuhan mau kasih, bahkan sudah Tuhan kasih, ya. Tapi dia tetap pertahankan yang lama. Oh, saya yang kakaan. Kenapa? Ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ada orang berbuat baik jengkel banyak. Jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, coba terus ayatnya. Kita akan baca ayat 8. Ikutin ya. Ikutin Abang Jo ya, Bapak baca. Kata Kain kepada Habel, adiknya. Berarti Kain ini siapa? Kakaan ya, kakaan. Yang Tuhan tadi bilang sama dia, kenapa hatimu muram, ya, panas, ya. Baik. Marilah, saya ulangi. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Terus firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Terus firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Cukup. Di sini ada prinsip lama yang harus dibuang, dan saya akan sampaikan prinsip yang baru. Di dalam Tuhan, di dalam iman Kristen, orang mati sudah tidak ada hubungan dengan orang hidup. Itu prinsip lama itu. Orang hidup tidak ada kaitannya dengan orang mati. Ya. Orang mati tidak bisa berbicara dengan orang hidup. Ini prinsip lama, prinsip Sumatera, buang ini. Ya. Kalau udah mati nggak ada kaitannya dengan orang hidup. Jangan engkau datang ke kuburan opung sahala apa? Madongani masalah. Madongani masalah opung tuak kapino parmon. Salah itu. Dosa. Yang baru mana? Yang baru mana? Ayat 8. Ayat 7. 8 coba. 9. 9 cepat Pak. 10. Nah ini firmannya, apakah yang telah kau perbuat itu? Sama-sama, 2, 3. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari prinsip yang baru mana? Orang mati bisa berbicara dengan Tuhan. Ini yang harus saudara pegang. Jadi kalau dia sudah mati, maaf ya,
Kalau dia sudah mati, biarkan dia berteriak sama Tuhan. Tuhan, posisiku di mana? Surga kah? Neraka kah? Jadi hanya orang mati yang bisa berteriak dengan Tuhan. Orang hidup juga bisa berteriak dengan Tuhan. Tapi orang mati, orang hidup nggak bisa ngomong. Dosa kalau bisa ngomong sama orang mati. Apalagi yang sudah di kuburan. Oh, dosa itu. Apalagi berdoa untuk orang mati. Itu lebih dosa. Kalau maaf, ajaran agama seberang begitu ya. Saya menyampaikan firman Allah. Ya. Nggak ada orang hidup. Masih ingat kisah Abraham dengan Lazarus yang miskin di Alkitab? Ya. Orang kaya itu mati, lalu orang miskin itu mati. Orang miskin di pangkuan Abraham. Orang Lazarus yang miskin di pangkuan Abraham. Lazarus yang orang kaya itu bilang begini, Tuhan, Bapak Abraham, karena dia di neraka, tolonglah suruh hamba-hambamu, sebab masih ada keluargaku di Medan yang belum bertobat. Abraham bilang apa? Tuhan bilang apa? Setiap orang, setiap situasi, setiap keadaan sudah ada bagian masing-masing. Ya. Oleh sebab itu, saudara, ini prinsip iman yang baru. Ya, kalau orang mati bisa berteriak dengan Tuhan. Berteriak dia. Ini saya nggak menambah dan tidak mengurangi. Yang paling saya tambah begini ilustrasinya, dia berteriak, Tuhan saya di mana? Di surga kan? Di neraka kah? Doa saudara nggak mempengaruhi, hidupnya lah yang mempengaruhi dia ke neraka atau ke surga. Amin. Oleh sebab itu, teruslah sebagai anak-anak Tuhan yang baik, pergunakan prinsip-prinsip yang baru. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, konflik batin sedikit. Konflik batin ini akan mengakibatkan banyak hal. Bisa menjadi lemah, bisa menjadi kuat. Kalau menang, kuat. Seperti firman Tuhan bilang tadi. Dosa sudah mengintip atau menanti. Tapi engkau harus berkuasa melawannya. Kalau kita lawan, kita menang. Iman kita menang. Jadi ketika kita mau melakukan prinsip-prinsip yang baru, minggu depan kita lanjutkan. Kalau kita, saudara dan saya, mau melakukan prinsip-prinsip iman yang baru, sesungguhnya Tuhan menyertai. Kita hanya pelaku saja. Kita hanya sebagai medan untuk melakukan. Ya. Kalau kita lakukan, kita menang. Kalau tidak kita lakukan, kita kalah. Kalau kita lakukan, kita akan next level. Kalau tidak kita lakukan, ya udah hidup begini-begini saja. Engkau tidak akan melihat sesuatu yang wow. Ya. Engkau tidak akan melihat. Saudara masih ingat moto saya? Kalau masih masuk dalam logika saya, itu bukan mujizat. Tapi kalau sudah tidak masuk dalam logika, itu baru mujizat. Dan banyak hal yang sudah kita kerjakan di tengah-tengah pelayanan ini. Ya, baik mengenai rumah ini, mujizat. Udah gak masuk akal nih. Tapi sampai sekarang kita masih ada. Amin. Itu semua karena anugerah. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang berkata, kalau mereka taat, aku mau jadi Allah mereka. Mari Bapak Ibu, kita minta supaya Allah benar-benar mau menjadi Allah dalam kehidupan kita. Selidiki aku, lihat